Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang kembali di Kopi Wifi Channel. Kali ini kita sedikit berpindah ke alur cerita film drama romantis dulu nih. Semoga kalian suka ya. Alur cerita film ini berjudul Monte Carlo. Ini bercerita tentang seseorang yang berkesempatan untuk hidup mewah walau hanya bohongan. Penasaran kan gimana alur cerita filmnya? Yuk langsung aja kita mulai. Dan seperti biasanya sesudah nonton, kalian jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Grace Bennett adalah seorang siswa SMA Texas dan akan lulus. Ia bekerja sebagai pramusaji bersama dengan sahabatnya yang bernama Emma Perkins. Grace bekerja di sana agar ia dapat mengumpulkan uang untuk pergi ke Paris sebelum ia masuk kuliah. Grace memiliki saudara tiri yang bernama Meg. Ia dan Meg tidak begitu akur, karena Meg tidak suka ayahnya menikah dengan ibu Grace. Suatu hari di upacara kelulusan Grace, semua keluarganya datang tak terkecuali Meg. Setelah upacara kelulusan selesai, Emma menyambut Grace di pintu keluar. Emma mengucapkan selamat pada Grace. Kemudian mereka berjalan menuju ke arah keluarga Grace. Emma menyapa mereka, tetapi ia seperti tidak senang pada Meg karena ia tahu terkadang Meg jahat pada Grace. Grace bersama keluarganya serta Emma merayakan kelulusan Grace dengan makan bersama. Pada saat makan malam bersama itu, ayah tiri Grace memberikan suatu hadiah, yaitu sebuah tas koper mahal. Meg seperti tidak suka ayahnya memberi hadiah koper mahal kepada Grace. Selain itu ayah dan ibu mereka sudah mempersiapkan hadiah lain untuk Meg dan Grace. Mereka akan membiayai perjalanan Grace dan Meg ke Paris agar mereka dapat mengenal satu sama lain atau lebih akrab. Grace dan Meg kaget mendengar itu. Selesai makan, Meg sedang membersihkan peralatan makan bersama ayahnya. Ia protes pada ayahnya. Ayahnya hanya ingin Meg dan Grace bisa saling mengenal satu sama lain. Selain itu ayahnya ingin agar Meg dapat bergaul dengan yang lainnya, karena setelah ibunya meninggal, Meg menutup diri dan tidak pernah kemanapun, untuk menikmati hidupnya. Akhirnya ia menyetujuinya, karena salah satu kota favorit ibunya adalah Paris. Sementara itu di tempat yang berbeda, Owen pacar Emma melarang Emma untuk pergi ke Paris. Emma mengatakan bahwa itu hanya seminggu. Tak lama Owen langsung spontan melamar Emma. Emma merasa senang. Emma menanyakan di mana cincin lamarannya. Owen menjadi kelabakan. Dan Emma menyadari bahwa Owen melamarnya dengan alasan agar besok Emma tidak jadi berangkat ke Paris. Lalu mereka bertengkar. Sementara Grace sedang bersama ibunya di ruang mencuci baju, Grace bertanya kepada ibunya bahwa ibunya meminta Meg ikut karena ibunya pasti tidak percaya kalau ia hanya pergi berdua saja dengan Emma. Dan ibunya menjawab bahwa ibunya hanya ingin ada orang yang lebih dewasa menjaga mereka. Lalu ibunya pamit berangkat untuk kerja. Keesokan harinya Grace, Emma dan Meg berangkat dengan pesawat menuju ke Paris. Mereka mengikuti paket tur, di mana mereka tidak bisa menikmati pemandangan dengan benar karena keterbatasan waktu. Mereka menjadi kecewa karena tidak benar-benar menikmati perjalanan tur ini. Mereka tiba di sebuah museum. Sebelum masuk ke museum itu, mereka kagum pada keindahan kota Paris dari atas museum itu. Tak lama pemandu wisata memanggil mereka, mereka segera bergegas menuju ke pemandu wisata itu. Emma mengeluh mengapa semua orang yang mengikuti tur ini dapat bergerak dengan cepat. Meg menyela karena mereka tidak memakai sepatu seperti Emma. Pada saat menaiki tangga, Emma sudah tidak kuat memakai sepatu itu. Lalu ia berpegangan pada seseorang, Meg yang berada di belakangnya dan melihat itu menjadi malu. Emma mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu. Dan lelaki itu menjawab dengan aksen negaranya. Meg langsung menebak bahwa pria itu merupakan orang Australia. Meg segera menyusul Emma, karena terlalu cepat. Ia sempat tergelincir dan memegang pundak lelaki itu. Meg menjadi malu dan langsung berlari menyusul Emma dan yang lainnya. Lalu tiba jam makan malam. Mereka juga harus makan secepat kilat karena keterbatasan waktu. Selesai makan, mereka diantar ke hotel untuk beristirahat. Pada saat sampai di kamar, mereka kaget dengan kamar yang mereka dapat. Mereka membandingkan dengan brosur yang mereka dapat. Ternyata berbeda 100%, brosur dengan gambar aslinya. Grace berusaha menenangkan Meg dan Emma, agar tidak mengeluh dan menikmati perjalanan ini. Sementara itu ponsel milik Emma kehabisan baterai. Ia mencari colokan untuk mencas. Pada saat ia menancapkan colokan ke tempat colokan, tiba-tiba lampu hotel langsung menjadi padam.
Keesokan harinya, mereka melakukan tur mereka lagi. Mereka menuju Menara Eiffel. Mereka melihat pemandangan kota Paris dari atas menara. Emma menanyai Meg bahwa dari tadi ada seorang pria melihat mereka, terutama Meg. Meg melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Emma. Dan ternyata itu adalah lelaki yang kemarin di museum. Mereka saling tersenyum. Meg mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Pada saat ia kembali melihat ke arah lelaki itu tadi berada, lelaki itu sudah tidak ada. Meg berusaha mencari-cari, lalu Meg dikagetkan suara orang menyapanya. Ternyata lelaki itu yang menyapa. Sementara itu Grace melihat sekelilingnya menggunakan teropong. Lalu ia melihat bis tur mereka di bawah, dan melihat pemandu wisata mereka di bawah. Ternyata semua peserta tur sudah sampai di bawah dan akan melanjutkan perjalanan. Sementara lelaki itu mengenalkan diri pada Meg, ia bernama Riley. Grace dan Emma menyela langsung menarik Meg untuk segera turun, karena bisnya akan segera pergi. Mereka bergegas, mereka tidak bisa naik ke lift karena antrian yang panjang, mereka memutuskan untuk turun menggunakan tangga darurat. Mereka bergegas dengan cepat menuruni tangga itu. Sesampainya di bawah mereka segera lari menuju bis, tetapi bis itu sudah terlalu jauh perginya. Lalu mereka mulai saling beradu pendapat dan menyalahkan. Mereka berusaha mencari jalan untuk kembali ke hotel. Di tengah jalan hujan turun, dan mereka berteduh di sebuah hotel. Dengan cueknya Grace masuk ke dalam hotel. Emma dan Meg mengikutinya. Pada saat Grace masuk, para wartawan memotretnya dan meneriaki dia dengan sebutan Cordelia. Emma yang melihat itu menjadi heran. Mereka masuk ke dalam kamar mandi hotel itu untuk mengeringkan diri. Di dalam kamar mandi itu Grace merasa bersalah dan menyesal. Grace masuk ke dalam bilik kamar mandi. Tak lama kemudian seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Emma dan Meg terkejut karena wajah orang ini sangat mirip dengan Grace. Orang inilah yang bernama Cordelia. Cordelia merasa risih diperhatikan oleh Meg dan Emma, lalu ia meninggalkan kamar mandi itu. Tak lama Grace keluar, mereka menceritakan bahwa wajah Grace sama dengan wanita yang baru saja keluar dari situ. Tetapi Grace membantahnya. Lalu mereka keluar dari kamar mandi hotel dan akan pergi kembali menuju hotel tempat mereka menginap. Tetapi mereka dicegat oleh pegawai hotel yang tadi berselisih pendapat dengan Cordelia. Pegawai ini mengira Grace adalah Cordelia, ia mengatakan bahwa paketnya akan segera tiba, kurir akan mengantarnya. Grace dan lainnya sudah mengelak dan mengatakan itu kesalahan. Pegawai itu bersikeras bahwa memang itu kesalahan. Untuk membayar kesalahan itu, pihak hotel menyediakan mereka seekor lobster yang besar. Karena kelaparan, akhirnya Grace mengiyakan. Dan memerintahkan mereka meletakkannya di kamarnya, alias kamar Cordelia. Mereka dan makanan itu sudah tiba di kamar, mereka langsung menikmati hidangan itu. Setelah itu mereka menikmati kamar mewah milik Cordelia. Meg merasa khawatir karena sudah menipu seperti ini. Tetapi Grace dan Emma meyakinkan untuk kali ini saja, karena hari ini melelahkan jadi mereka harus beristirahat dulu saja di sini. Meg menyetujuinya hanya hingga hujan selesai, setelah itu mereka akan pergi. Keesokan harinya, mereka terbangun mendengar dering telepon dan di telepon itu mengatakan bahwa mobilnya sudah siap. Mereka berusaha pergi tetapi pegawai hotel yang melihatnya mengejar mereka, dan memberikan paket yang Cordelia tunggu. Grace terpaksa menerima itu dan bergegas pergi. Pegawai hotel itu bersikeras mengantar mereka ke mobil. Karena di luar terlalu banyak wartawan, dan Grace ketakutan bahwa mereka akan mengetahui bahwa ia bukan Cordelia. Lalu ia mengajak Emma dan Meg masuk ke mobil. Emma penasaran dengan paket itu. Lalu ia membukanya. Ternyata itu adalah dokumen perjalanan menuju Monte Carlo. Meg menentang melakukan hal ini, tapi Grace dan Emma meyakinkan bahwa ini kesempatan mereka untuk bersenang-senang dengan fasilitas mewah. Akhirnya Emma menyetujui dan mengikuti rencana mereka. Setibanya di bandara, mereka menaiki sebuah pesawat pribadi. Dan Emma menemukan majalah tentang Cordelia. Lalu mereka mulai mencari tahu tentang Cordelia dari majalah itu. Ternyata Cordelia adalah pewaris kerajaan tetapi ia terlibat banyak skandal. Mereka tiba di Monte Carlo dan dari sini kehidupan mewah mereka dimulai. Di mana Grace menyamar menjadi Cordelia. Mereka tiba di sebuah hotel mewah. Dan disambut oleh Bernard Marchand dan putranya, Theo. Mereka pemilik Marchand Family Foundation. Mereka segera masuk ke hotel, dan Bernard menyuruh mereka bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta. Grace kebingungan, lalu ia bertanya pesta apa, ternyata pesta kerajaan untuk menyambut Cordelia. Grace hanya mengiyakan. Sesampainya di kamar hotel, Meg semakin merasa takut dan menyarankan untuk pergi. Grace juga mulai ketakutan, tetapi Emma meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Dan mereka memutuskan untuk tinggal dan pergi ke pesta itu. Mereka mulai berdandan. Mereka sangat kagum dengan barang-barang milik Cordelia. Dan mereka sudah siap berangkat ke pesta. Mereka lalu turun ke bawah. Di bawah, Theo sudah menunggu mereka. Theo terpesona melihat mereka, tetapi Theo sangat dingin pada Grace karena Theo mengira Grace adalah Cordelia. Karena Cordelia terkenal angkuh dan jahat. Mereka segera bergegas pergi ke pesta bersama Theo. Sementara itu di Texas, Owen mengkhawatirkan Emma. Ia berusaha menghubungi ponsel Emma, seseorang mengangkat ponsel Emma. Ternyata ponsel Emma dan barang-barang mereka masih tertinggal di hotel pertama mereka menginap. Yang menjawab ponsel itu adalah pemilik hotel, dan Owen kaget karena yang mengangkat seorang lelaki. Ia menanyakan di mana Emma, pemilik hotel menjawab bahwa Emma tidak akan ada untuk Owen. Dan Owen menjadi kesal. Sementara itu Grace dan yang lainnya sudah tiba di pesta. Para wartawan mulai mengabdikan momen ini. Meg dan Emma berkeliling berdua sambil tetap fokus agar terhindar dari kesalahan. Sementara Grace dan Theo berkeliling ke tempat lain juga, Grace merasa risih karena orang-orang memperhatikannya. Ia bertanya kepada Theo apa ada yang salah dengan dirinya. Theo mengatakan bahwa mereka melihat kalung yang ia gunakan. Yang akan digunakan sebagai lelang pada hari Jumat. Grace terkejut mendengar itu. Theo mengenalkan Grace kepada Pangeran Dom. Emma dan Meg menghampiri Grace. Dan Pangeran Dom tertarik pada Emma, dan ia mengajak Emma untuk berdansa. Dari kejauhan terlihat Bernard dan seorang perempuan sedang menunjuk mereka. Ternyata itu adalah bibi Cordelia yang bernama Alicia. Theo menjelaskan bahwa bibi Alicia berperan dalam membujuk ibu dari Cordelia untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Bernard dan bibi Alicia berjalan menuju ke tempat Grace. Meg di sebelah Grace sudah membaca profil Cordelia jadi ia berbisik menjelaskan. Bibi Alicia menyapa Grace dan Grace merasa gugup. Setelah berbincang kecil, Grace berpamitan bahwa ia akan berdansa, dan menarik Theo bersamanya. Bibi Alicia merasa ada yang berbeda dengan Cordelia. Di tempat dansa, Grace mengajak Emma untuk segera pergi karena ada bibinya. Emma kaget mengira bibi Brenda, tetapi Grace mengatakan bahwa yang ada bibi Alicia, bibi dari Cordelia. Meg menyusul dan mengatakan bahwa bibi Alicia percaya kalau Grace adalah Cordelia. Lalu mereka melanjutkan dansa mereka. Owen menyusul Emma ke Paris dan akan mencari Emma. Sementara itu di Monte Carlo, Grace, Meg, dan Emma sedang berjemur di pantai. Karena kesalahpahaman, Emma dan Meg bertengkar. Lalu Meg pergi meninggalkan Grace dan Emma. Sesampainya di Paris, Owen pergi ke hotel yang ditempati Emma selama di Paris. Ia mencari Emma dan menunjukkan foto Emma, lalu pemilik hotel itu hanya mengatakan bahwa Emma sudah pergi. Owen kebingungan harus kemana mencari Emma. Meg pergi dengan kesal, lalu ia kaget ada yang menyapanya, ternyata Riley. Riley bercanda bahwa Meg mengikutinya, Meg menjawab tidak. Riley menanyakan di mana bisnya, Meg mengatakan bahwa bisnya sudah lama meninggalkan mereka. Sementara itu, pada saat Grace berjalan dari pantai dan kembali menuju hotel, Theo melihatnya dan mengajak ia naik ke mobil serta mengatakan bahwa ia sudah terlambat. Grace bingung karena ia terlambat harus apa. Theo melihat Cordelia sangat berbeda. Mendengar itu Grace langsung berubah seperti watak Cordelia dan naik ke dalam mobil. Riley mengajak Meg berjalan-jalan menggunakan motor milik Riley. Sementara Emma kembali ke hotel, ia terpana pada buket bunga di kamar mereka. Lalu ia mengambil kartu ucapan di dalam bunga itu, ternyata bunga itu ditujukan untuk dirinya. Bunga itu dari Pangeran Dom yang mengajaknya untuk makan malam. Riley dan Meg bersenang-senang. Sementara Grace pergi ke suatu tempat, lalu ia diarahkan oleh Theo untuk ke ruangannya dan berganti pakaian. Grace bingung harus ganti pakaian apa. Lalu bibi Alicia menghampirinya dan menyapanya, karena tidak ingin terlihat gugup. Grace berpamitan akan mengganti pakaian. Selesai mengganti pakaiannya, Grace menuju ke lapangan. Ternyata dia harus bermain polo. Grace sama sekali tidak bisa bermain polo. Bibi Alicia mulai curiga karena biasanya Cordelia sangat ahli dalam bermain polo. Meg mencoba berbagai pengalaman baru bersama Riley, dan mereka saling bertukar pengalaman dan cerita hidup mereka. Meg terlihat sangat bahagia bersama Riley, begitupun Riley. Kembali ke tempat Grace. Karena melihat permainan Grace benar-benar buruk, Bibi Alicia yakin bahwa yang sedang bermain polo itu bukan Cordelia. Bibi Alicia mencoba menelpon handphone Cordelia, ternyata Cordelia sendiri yang menjawabnya. Lalu setelah selesai permainan, Bibi Alicia mendekati Grace dan menyindirnya. Tetapi Grace tetap berpura-pura menjadi Cordelia.
Grace tidak mengetahui bahwa Bibi Alicia sudah tahu penyamaran ini. Bibi Alicia mengira Cordelia yang menyewa Grace untuk mengacaukan pelelangan hari Jumat. Bibi Alicia sedikit mengancam Grace, jika ia mengacaukan pelelangan ini, dia sendiri yang akan menghabisi Cordelia dan Grace. Sementara itu, Emma sedang bersiap-siap di kamar hotel untuk memenuhi undangan dari Pangeran Dom. Ia berniat pergi dengan menggunakan kalung yang akan dilelang. Grace membersihkan kuda yang habis ia gunakan. Theo terheran-heran, ia merasa Grace menyembunyikan sesuatu. Theo merasa nyaman bersama dengan Grace, karena bersama Grace ia merasa berbeda. Emma pergi bersama Pangeran Dom. Di perhentian lampu merah, Emma bertemu Riley dan Meg yang sedang mengendarai motor. Mereka berhenti sebentar dan Meg menceritakan petualangannya bersama Riley. Emma ikut merasa senang atas kebahagiaan Meg. Dan Meg meminta maaf pada Emma, lalu mereka berpelukan. Menyadari Emma memakai kalung yang bukan miliknya, Meg memintanya untuk mengembalikannya. Dengan terpaksa Emma melepasnya dan memberikannya pada Meg. Mereka pergi secara terpisah. Emma menghadiri pesta kelas atas, sementara Meg dan Riley harus rela menyelinap agar bisa masuk ke suatu pesta. Di pesta itu Emma merasa bosan, ia berdiri membantu para pelayan membersihkan piring. Tetapi sepertinya Pangeran Dom tidak suka. Theo mengajak Grace ke suatu tempat dengan pemandangan indah. Lalu mereka saling bertukar cerita. Tak lama kemudian kembang api dimulai. Grace dan Theo serta Meg dan Riley bahagia melihat kembang api itu walau di tempat berbeda. Emma sedikit kecewa dengan Pangeran Dom, tetapi ia juga menikmati kembang api itu. Grace kembali ke hotel dan mengucapkan terima kasih kepada Theo. Sesampainya di kamar ia mencari Meg dan Emma. Ternyata hanya ada Emma sedang duduk menonton televisi. Emma curhat bahwa ia merindukan Owen. Dan Grace juga terlihat sedih. Emma menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Grace merasa bersama Theo, ia dapat menjadi dirinya sendiri. Tapi Theo mengetahui bahwa dirinya Cordelia bukan Grace. Tapi Emma meyakinkan Grace bahwa jika Theo mengetahui yang sebenarnya, ia pasti tertarik pada Grace. Lalu Grace baru sadar Meg tidak ada, dan ia menanyakan keberadaan Meg pada Emma. Sementara Meg masih melakukan hal-hal gila yang tidak pernah ia lakukan selama ini. Tetapi Meg menikmati itu. Keesokan paginya di Paris, Owen tertidur di pinggir jalan. Dan polisi membangunkannya. Ia berjalan melanjutkan perjalanannya mencari Emma, dan tanpa sengaja ia melihat koran hari ini, ia melihat ada foto Grace, Meg dan Emma. Setelah ia mengetahui mereka di Monte Carlo, ia segera bergegas pergi ke sana. Meg kembali ke hotel di pagi hari. Riley memintanya untuk ikut berpetualangan bersama dirinya. Tetapi Meg merasa tidak bisa. Meg mengucapkan selamat tinggal pada Riley dan berharap ia menikmati petualangannya. Meg naik ke kamar, hatinya berbunga-bunga. Saat masuk ke kamar, Emma dan Grace langsung menanyakan di mana kalung yang ia bawa. Meg baru teringat kalau kalung itu ia letakkan di dalam tas Riley. Grace dan Emma bertanya kapan Riley akan pergi. Meg berkata siang ini menggunakan kereta. Lalu waktu mereka menoleh ke bawah dari balkon, mereka melihat Cordelia yang sesungguhnya sudah iba. Mereka segera membereskan kamar mereka dan meletakkan semua barangnya ke tempatnya. Sementara itu, Theo yang sudah datang untuk pelelangan melihat Cordelia. Ia menyapa Cordelia yang asli dan menciumnya. Tak lama kemudian Cordelia menamparnya. Theo menjadi bingung. Cordelia naik ke kamarnya dan masuk ke dalam. Ia mengeluh karena kamarnya bukan yang suite. Sementara itu Grace, Meg dan Emma bersembunyi di pinggir bangunan. Untuk bergegas keluar, mereka terpaksa harus berpindah dari balkon ke balkon, untuk mencari pintu balkon yang terbuka. Mereka berhasil keluar dari hotel itu, dan mereka bergegas pergi ke stasiun. Ternyata kereta Riley sudah berangkat. Pada saat akan memakan apel, Cordelia melihat apel itu sudah bekas digigit, ia membuangnya ke tempat sampah. Lalu dengan tidak sengaja ia menemukan koran dengan foto gadis mirip dirinya dan memakai kalung miliknya. Ia bergegas ke melihat kalungnya di tas, ternyata kalung itu memang tidak ada. Lalu Emma berteriak meminta bantuan. Sementara itu, Grace, Meg dan Emma yang berada di stasiun menjadi bingung harus berbuat apa. Emma menyarankan agar mereka pergi naik kereta untuk melarikan diri. Tapi Grace mengatakan dia harus kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meg dan Emma mengikuti Grace. Mereka kembali ke hotel. Sementara di kamar Cordelia, Cordelia menghubungi resepsionis untuk menghubungi polisi karena ia telah dirampok. Resepsionis menyarankan memanggil bagian keamanan, tapi Cordelia bersikeras ia mau polisi. Karena resepsionis tidak menanggapinya, ia berusaha menghubungi polisi sendiri. Ternyata Riley tidak naik kereta, ia muncul ke hotel dan mencari Meg.
Ia bertanya kamar Meg, tapi resepsionis masih sibuk mengurus Cordelia. Lalu Riley menyelinap masuk menuju kamar Meg. Tak lama Grace datang, resepsionis menanyakan apa ia benar-benar dirampok. Grace dan lainnya kompak menjawab tidak. Akhirnya Cordelia menelpon polisi sendiri dan menyuruh mereka datang. Sementara Theo bingung dengan apa yang terjadi. Theo heran kenapa Cordelia belum siap, padahal acara akan segera dimulai. Theo masih kesal pada Cordelia, tapi sebenarnya yang dihadapinya sekarang adalah Grace. Grace berkata akan menerangkannya nanti, sekarang ia harus naik ke atas dan menyelesaikan sesuatu. Meg bertemu Riley di atas, mereka senang karena Riley sudah membawa kalung milik Cordelia. Meg menyuruh Riley menunggunya di bawah, ia akan membereskan sesuatu. Polisi sudah tiba di hotel itu. Sementara Grace, Meg dan Emma sudah di kamar Cordelia dan mereka mulai menjelaskan semuanya, tapi Cordelia tidak mau mendengar alasan mereka. Polisi segera naik ke atas ingin menanyakan laporan yang diajukan Cordelia. Theo dan resepsionis meyakinkan bahwa tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka mendengar teriakan dari kamar Cordelia, mereka segera bergegas ke sana. Ternyata di dalam Grace, Meg dan Emma menyandera Cordelia karena Cordelia ingin membatalkan lelang ini. Polisi mengetuk pintu kamar, mereka membukanya dan menjelaskan bahwa perampokan itu kesalahpahaman, lalu polisi bertanya mengapa berteriak. Meg mengarang cerita bahwa karena sudah menemukan kalungnya, Cordelia berteriak. Grace dan Meg pergi ke tempat pelelangan bersama para polisi. Sesampainya di bawah Meg dan Grace bertemu Owen menanyakan keberadaan Emma. Meg harus buru-buru jadi dia tidak bisa menjelaskannya. Karena tidak tahan Owen naik ke atas dan Riley memberitahu lantai dan nomor kamarnya. Grace dan Meg tiba di ruang lelang dan disambut meriah oleh peserta lelang. Sementara itu, Cordelia mengancam bahwa mereka tidak akan lolos, tak lama bel pintu berbunyi. Emma segera membekap mulut Cordelia dengan apel. Dan ia membuka pintu, betapa terkejutnya Emma bahwa yang datang adalah Owen. Ia bahagia karena Owen masih mencarinya. Di tempat lelang, mereka mulai melakukan penawaran kalung yang dipakai oleh Grace. Sementara Emma dan Owen saling melepas rindu, Cordelia berusaha melepaskan diri dan ia berhasil. Lalu ia bergegas pergi ke ruang lelang. Di ruang lelang, Grace menjadi gelisah, lalu ia meminta izin untuk mengatakan sesuatu sebelum melanjutkan lelang ini. Grace mengatakan bahwa kalung itu sebenarnya bukan miliknya dan dari arah belakang ada yang menjawab bahwa itu kalung itu miliknya, ia adalah Cordelia yang asli. Semua peserta lelang kaget. Grace mengakui semuanya bahwa ia hanya gadis biasa dari Texas yang mengambil kesempatan. Grace meminta maaf atas semua perbuatannya. Theo marah dan ia akan pergi dari tempat itu, tapi sebelum Theo pergi, Grace sempat mengatakan bahwa tidak semuanya bohong. Tetapi Theo tidak mau mendengarkan dan ia pergi meninggalkan ruangan itu. Grace memohon kepada para peserta lelang agar hanya karena kesalahannya lelang yang diselenggarakan untuk membantu anak-anak terlantar terhenti. Lalu dari belakang ada yang menawar dengan harga tertinggi, ternyata Bibi Alicia. Dan akhirnya kalung itu jatuh ke tangan Bibi Alicia. Sementara itu Cordelia yang melihat kejadian ini memaksa polisi untuk menangkap Grace dan kawan-kawannya. Tapi polisi berkata mereka orang baik. Cordelia mengatakan bahwa mereka mencuri kalungnya, polisi menjawab kalungnya juga ada di sini. Dan polisi merasa semua orang di sini bahagia. Keesokan harinya, Meg memutuskan ikut berpetualang bersama dengan Riley. Sementara Grace, Emma dan Owen akan kembali ke Texas. Grace menyuruh Riley agar menjaga kakaknya. Mereka juga berpamitan pada Tuan Bernard. Lalu mereka menuju bandara. Grace terlihat sangat sedih karena Theo. Beberapa bulan kemudian, Meg dan Riley menikmati petualangan mereka. Emma dan Owen berbahagia dengan pernikahan mereka. Sementara Grace melanjutkan kuliahnya di Roma sambil menjadi sukarelawan di sebuah yayasan anak. Ternyata yayasan yang ditempati Grace adalah milik keluarga Theo. Dan kebetulan Theo sedang ada di sana. Tak sengaja Theo melihat keluar jendela, ia melihat Grace sedang menaiki sepeda. Ia bergegas turun untuk menyusul Grace. Ia memanggil-manggil Grace, tetapi Grace tidak mendengar karena keadaan jalan terlalu bising. Lalu ia bersiut dan Grace menghentikan sepedanya dan menoleh ke belakang. Ia berbalik menuju ke arah Theo. Ia sangat senang melihat Theo kembali, begitu juga Theo. Lalu mereka memulai perkenalan dari awal, dan melupakan perkenalan sebelumnya. Gimana teman-teman menurut kalian ceritanya? Bagus kan? Oke teman-teman, sekian alur cerita film Monte Carlo ini saya buat. Semoga kalian semua suka. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.